Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim tentunya berharap dan mesti meyakinkan bahwa agama yang kita anut adalah agama yang benar-benar kita wariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya bahwa hari ini kita bisa mendengar dan menyaksikan ada banyak paham-paham, ada banyak kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat kita. Maka persoalannya bagaimanakah agar supaya kita bisa menjamin dan yakin bahwa ajaran agama yang kita anut adalah benar-benar Islam yang kita wariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hal yang bisa kita garis bawahi di sini. Yang pertama, yaitu bahwa satu paham, satu keyakinan, satu ajaran bisa kita pastikan sebagai ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila paham atau ajaran tersebut ada landasannya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu, sesungguhnya kitab itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun di antara kita yang menginginkan hidayah, maka jawabannya pasti ada di dalam petunjuk Al-Quran. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum. Secara khusus ayat ini memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Singkatnya, dalam persoalan agama, apabila kita ingin mendapatkan landasan terhadap persoalan agama tersebut, maka kita harus yakin bahwa masalah tersebut ada rujukannya dari Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pemirsa yang berbahagia, yaitu bahwa penggunaan dari ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri harus berdasarkan dan ikut kepada kriteria-kriteria ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini berupa kaidah-kaidah ilmiah yang dikemukakan oleh ulama-ulama kita. Itulah yang dipelajari berupa usul fikih, mustalahul hadis, sirah nabawiyah, bahasa Arab dengan cabang-cabangnya yang ada. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri adalah kitab yang turun dalam bahasa Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dahulu menyampaikan ajaran dan pesan-pesan beliau dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga memiliki kaidah-kaidah tertentu. Ada yang nasih dan ada yang mansukh. Ada ungkapan-ungkapan yang bersifat umum dan ada ungkapan-ungkapan yang bersifat khusus. Dia juga disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, mengetahui secara benar bagaimana latar belakang sebuah ayat, apa yang melatari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penting, dan itulah yang dipelajari di dalam asbabun nuzul dan asbabul wurud. Oleh karena itu, tidak cukup kita menggunakan Al-Quran dan hadis, akan tetapi kita juga harus memastikan bahwa penempatan Al-Quran dan hadis tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria ilmiah yang dikemukakan oleh ulama-ulama kita, sesuai dengan kedalaman kajian mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang berbahagia, satu paham atau satu keyakinan, ajaran bisa kita pastikan sebagai ajaran yang kita wariskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran atau ajakan tersebut pernah dikemukakan oleh ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama besar sekelas Imam Asy-Syafi'i, sekelas Imam Abu Hanifah, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, sekelas Imam Malik ibnu Anas dan lain-lain. Ulama-ulama kaliber seperti itu, dengan kualitas keilmuan yang mereka miliki, dengan kualitas ketakwaan yang mereka miliki, wara dan zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini,
menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah ulama-ulama yang memang menjadi rujukan bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan petunjuk untuk mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mereka ulama-ulama yang muktabar itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Mereka adalah orang-orang soleh yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Para sahabat Nabi SAW, para ulama dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita teladani. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa, kata Nabi SAW. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Ini menunjukkan kualitas masyarakat, kualitas kelompok yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadikan mereka sebagai panutan. Oleh karena itu dalam masalah agama, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, iyyaka an taqula qawlan laysa laka fihi iman. Hati-hatilah, jangan sampai engkau, kata beliau kepada muridnya, berwasiat mengikuti atau mengungkapkan satu pendapat yang mana dalam masalah tersebut tidak ada imam di dalamnya, tidak ada ulama yang pernah mengemukakan pendapat atau kesimpulan yang sama. Ketika kita ingin beragama dan kita ingin memastikan bahwa ajaran agama kita ini benar-benar murni ajaran Islam yang kita dapatkan dari generasi terdahulu dan bersambung kepada Rasulullah SAW, maka 3 hal yang kita pastikan. Yang pertama adalah landasannya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ada metodologi ilmiah yang jelas terhadap penempatan ayat dan Al-Quran tersebut. Ayatnya benar-benar ditafsirkan dengan metodologi bahasa Arab yang benar, dengan metodologi usul fikih yang benar. Hadis-hadis Nabi SAW dipastikan bahwa dia adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang maudhu, bukan hadis yang munkar, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bahwa persoalan-persoalan yang fundamental dalam masalah agama tersebut juga pernah dikemukakan oleh ulama-ulama yang muktabar, yang tentunya memiliki keilmuan yang lebih dalam daripada kita, memiliki tingkat keikhlasan yang lebih tinggi daripada kita, yang tentunya telah mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW lebih dulu daripada kita, sehingga sulit dibayangkan bahwa ada orang hari ini yang mungkin mengemukakan pendapat-pendapat atau paham-paham agama tertentu, kemudian hal itu tidak pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi